kita bukan mencari penghargaan, tapi kita bagaimana caranya kita itu bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini, untuk masyarakat kita. Itu penting dulu. Inilah Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas, UNAN, di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. 3.628 sampel spesimen COVID-19 dari 19 kabupaten kota masuk hari itu, akhir Agustus 2020 lalu. Jumlah sampel spesimen COVID-19 saat itu kembali memecah rekor pemeriksaan sepanjang wabah COVID-19 melanda Sumatera Barat sejak pertengahan Maret lalu. Tidak hanya jumlah pemeriksaan sampel spesimen yang cukup tinggi, hasil sampel yang positif COVID-19 hari itu juga mengerikan, mencapai 90 orang positif COVID-19. Itu berarti angka positivity rate sudah mencapai 2,8%. Nah bisa, begitu sampel itu positif, misalkan dia masukkan ke ruangan gelap. Sejak wabah COVID-19 ikut melanda Sumatera Barat, provinsi ini termasuk wilayah dengan angka tinggi pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Namun bedanya, banyak pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Sumatera Barat bukanlah mereka dari pasien dalam pengawasan atau PDP. Tapi sejak April lalu, pemeriksaan di Sumatera Barat sudah sampai pada OTG, orang tanpa gejala. Itulah mengapa sampel spesimen yang diperiksa cukup banyak, jumlahnya ribuan setiap harinya. Data saat itu menunjukkan 80% mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Sumatera Barat adalah OTG atau orang tanpa gejala. Ini kabar baik dalam upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Diakui, penyebaran pandemi COVID-19 yang sudah merenggut banyak nyawa di berbagai daerah di Indonesia sulit dikendalikan. Namun, di Provinsi Sumatera Barat, penyebaran kasusnya relatif bisa ditangani lebih cepat karena OTG lebih cepat diketahui. Penanganan rantai penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat ini tak lepas dari peran Dr. Andani Eka Putra MSc, Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dr. Andani memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penanganan coronavirus di Sumatera Barat menggunakan metode pool test. Ya, modifikasi saya itu modifikasi. Itu bagaimana ceritanya sampai? Nah, itu kita diskusi dengan teman-teman di grup ya di nasional ya. Jadi ada orang yang mengatakan pool test itu satu RT itu digabung semuanya gitu-gitu ya. Saya bilang itu udah masuk akal, saya bantah tuh. Mana mungkin saya bilang, kalau virus yang kecil hilang virusnya itu sebenarnya. Ya kan, tidak terdeteksi lagi dia tuh. Nah, ya kan. Nah, kemudian jadi perdebatan kan. Perdebatan, akhirnya saya katakan, saya akan coba uji di laboratorium. Kita optimasi di laboratorium, nah hasil optimasi itu yang keluar pool test. 1:5. 1:5 dan akhirnya dapat konsep. Iya, yang kita kerjakan, nah itu menghemat biaya sampai 70-80%. Dengan dukungan berbagai pihak, Dr. Andani menggunakan metode pool test untuk pengujian sampel dalam jumlah banyak dalam memutus rantai COVID-19 dengan cepat. Metode pool test sempat menjadi bahasan publik beberapa waktu lalu, karena sangat menghemat waktu pemeriksaan sampel yang masuk, lebih efektif dan efisien. Di depan 3 Menteri Negara Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Dr. Andani pernah memaparkan hal ini dan menjadi rujukan pemeriksaan virus di berbagai tempat. Sehingga tenaga-tenaga untuk pre dan post analisis itu kita efisienkan, Pak. Jadi kita tidak perlu banyak tenaga untuk pre dan post analisis. Nah, ini adalah langkah-langkah yang sudah kami lakukan di Sumatera Barat. Target kami sebenarnya adalah bagaimana Sumatera Barat itu bisa memutuskan rantai penularan.
Data statistik kita Pak memperlihatkan bahwa angka dari 600 pasien positif di Sumatera Barat, itu 86% adalah OTG ODP Pak, orang-orang tanpa gejala. Hanya 16% orang-orang dirawat di rumah sakit. Sebaliknya data nasional itu sekitar 36% yang tanpa gejala dan 64% adalah orang-orang yang dirawat di rumah sakit. Pola kita berbeda Pak antara nasional dengan Sumatera Barat. Padahal menurut Dr. Andani, metode itu sebenarnya bukan metode yang baru dalam penanganan pandemi. Dr. Andani menyebut metode ini sudah ada sejak 1943 yang dikembangkan di Amerika Serikat, digunakan untuk mendeteksi wabah sifilis, klamidia, dan gonore pada pasien infertility. Namun, kekurangan dari metode pool test ini tidak bisa dilakukan di wilayah yang pasien positifnya terlalu banyak. Dr. Andani memantau langsung proses pemeriksaan sampel spesimen COVID-19 oleh tim laboratorium di kawasan Jati Padang. Pengawasan dilakukan sampai pada hal terkecil, seperti kedisiplinan terhadap SOP pemeriksaan, penempatan dan pemanfaatan alat atau benda pendukung di dalam laboratorium. Dr. Andani tak segan menegur langsung anggota timnya jika melakukan tindakan tidak sesuai prosedur, apalagi membahayakan lingkungan dan diri sendiri. Sebelum merebaknya pandemi COVID-19, Dr. Andani Eka Putra sehari-hari bertugas sebagai dosen mikrobiologi Fakultas Kedokteran UNAN. Ia banyak bergerak di bidang bioteknologi medis. Sewaktu bertugas di sana, Andani memiliki obsesi bagaimana suatu saat laboratorium tersebut bisa memberikan pelayanan terhadap diagnostik penyakit infeksi yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harapannya mulai terwujud. Sejak 2016, Andani melengkapi fasilitas laboratorium tersebut dengan dana sisa riset pribadi. Jika dinilai dalam rupiah, jumlahnya hampir 1 miliar rupiah. Jadi tiap hari buang sampel. Ya kan, katakannya sampel di sini. Itu sampel mau dibuang itu, nanti tidak usah di bio sebelum mau sampel, katakan di sini langsung. Itu tanggal kemarin? Iya. Nah ini yang mau diisolasi? Yang mau, ini hasil kulit, si sampel yang sudah dikuling Pak, sampelnya, kulingnya ini, jadi mau diinput dulu untuk di-print nanti. Ini udah dikuling? Udah ya? Udah. Tapi belum diisolasi? Belum diisolasi. Oke, nah, maksud saya, ntar cepat nih gerakannya. Iya. Jadi jangan tunggu sampelnya. Ya. Ini sampel apa? Seiring waktu, bantuan sejumlah pihak pun berdatangan, ikut mengembangkan labor untuk diagnostik rotavirus dan virus papiloma manusia. Pada akhir tahun 2019, laboratorium juga mendapatkan bantuan dana dari universitas untuk membangun fasilitas laboratorium di tempat saat ini. Tapi kita harus berani untuk melakukan itu, karena kan tidak punya tempat di mana saya mau penelitian infeksi. Dan saya minta duit ke fakultas nggak dikasih, minta ke perguruan tinggi nggak dapat saya duit, ya kan? Malah saya beli alat dengan duit pribadi. Apa dia bilang? Apa yang kita bodoh jadi beli alat sendiri? Kan negara bisa belikan. Bayangkan itu diomongkan orang. Peralatan di Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Universitas Andalas pun semakin lengkap. Di saat peralatan semakin dibutuhkan, Dr. Andani memutuskan menghibahkan sejumlah alat-alat laboratorium yang dibelinya secara pribadi itu untuk laboratorium ini. Pokoknya sekitar bulan Desember 2020, 2019 ya, itu semua alat itu saya hibahkan ke fakultas. Ya kan? Apa yang waktu itu membuat Bapak? Supaya jangan ribut-ribut belakang hari, kalau saya mati kan ribut juga masalahnya kan. Nah itu ceritanya. Jadi kita nggak perlu ribut-ribut lagi masalah itu kan. Udah semua udah saya hibahkan kok gitu kan. Memasuki tahun 2020, Dr. Andani mulai berpikir bagaimana bisa berpartisipasi dalam mengembangkan pelayanan diagnostik COVID-19 yang tengah mewabah di tengah keterbatasan beberapa alat di laboratorium. Bantuan peralatan berdatangan
dari pemerintah provinsi dan lainnya, termasuk mesin real-time polymer chain reaction atau RT-PCR dari Wali Kota Padang Mahildi Ansyarullah dan pendiri Wardah Kosmetik Nurhayati Subakat. Sejak 24 Maret 2020, Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mendapat izin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan uji sampel swab pasien diduga terpapar COVID-19 yang sebelumnya hanya dilakukan di Litbangkes Kemenkes RI. Peran Laboratorium Infeksi Biomedik FK Unan sangat dirasakan masyarakat Sumatera Barat di tengah pandemi COVID-19. Di tingkat nasional, laboratorium tersebut menorehkan prestasi dalam hal kapasitas pemeriksaan sampel untuk mendeteksi COVID-19. Ketika laboratorium lain hanya bisa menyelesaikan pemeriksaan 100 hingga 200 sampel per hari, laboratorium tersebut bisa menyelesaikan rata-rata 800 sampel per hari. Pada 7 September 2020, pemeriksaan sampel bahkan mencapai 4.650 sampel dan kembali memecahkan rekor. Dr. Andani menargetkan bisa memeriksa 5.000 spesimen sampel perharinya. Banyak, kita sekitar 60 orang, 65 orang mungkin sekarang. Itu semuanya mahasiswa bimbingan saya, kemudian mahasiswa teman-teman saya dari UNAN, kemudian dosen-dosen FK. Dosen FK juga banyak ikut. Beberapa orang ikut di sini ya. Nah, kemudian teman-teman dari UNP yang ngirim mahasiswanya kemari, dari Balai POM juga, ya. Itu kita sama-sama semua tuh. Ya, sekedar simpan. Ya, si pagi, si sore, si malam gitu. Sama seperti rumah sakit. Bagi Dr. Andani, laboratorium tidak hanya sekedar tempat pemeriksaan dan penelitian. Ada cita-cita besar yang ingin segera diwujudkannya. Kita ingin menghasilkan produk-produk komersil yang merupakan karya bangsa sendiri. Nah, itu yang penting. Saya sebagai peneliti, sebagai dosen punya laboratorium, kebanggaan tertinggi saya itu bukan berapa banyak skopus saya, tapi adalah seberapa besar penelitian yang saya lakukan, yang bisa menghasilkan produk yang dipakai oleh masyarakat. Selain Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Andani Eka Putra MSc juga menjabat Direktur Umum dan Sumber Daya Rumah Sakit UNAN. Dr. Andani sangat menyadari keberhasilan penanganan virus corona di Sumatera Barat tidak akan lepas dari padunya semua lini, mulai dari kesadaran masyarakat, penelusuran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, hingga pengujian sampel di laboratorium. Selain tracking dan tracing, penanganan COVID-19 di Sumatera Barat juga fokus pada penyembuhan pasien di pusat-pusat karantina. Sejak virus ini mewabah di Sumatera Barat, sejumlah rumah sakit menjadi rujukan penanganan pasien positif COVID-19, seperti RSUPM Jamil Padang, RSUD Rashidin, Semen Padang Hospital, dan Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Menyadari kondisi pandemi belum juga reda, fasilitas dan tenaga medis pun makin dibutuhkan. Rumah Sakit Universitas Andalas bersiap sebagai tempat penyembuhan pasien positif COVID-19 yang memadai. Akhir Agustus lalu, seluruh persiapan semakin dimatangkan. Kita coba menghitung kemungkinan ruangan mana yang mau kita pergunakan, ya tergantung kesepakatan di manajemen nanti, ruangan mana yang kita gunakan sebagai ruangan perawatan pasien COVID. Ya semuanya kita perhatikan, baik mulai dari kenyamanan, kemudian keluasan petugas kita, kamar mandinya, AC-nya, aksesnya juga, semuanya juga. Dan kemungkinan pasien itu juga ikut olahraga di sana gitu kan. Banyak kan kalau pasien dirawat di sini olahraga di atas itu. Kecerdasan berpikir, kecekatan mengambil tindakan dan ketepatan dalam berbuat itu menjadi tauladan bagi sejumlah staf dan rekan kerja Dr. Andani. Mereka yang sudah mengenal dokter berusia 48 tahun ini mengagumi jiwa penolong dan ikhlas yang dimiliki sang dokter. Yang penting bagi beliau adalah memberikan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan yang bisa beliau berikan. Jadi tidak memikirkan ada impact, ada feedback atau ada pamrih segala macam yang beliau kerjakan, apalah yang beliau bisa dan orang membutuhkan.
Dan beliau tidak suka dalam hal sebenarnya birokrasi ini. Jadi dia suka orang action. Jadi kalau ada pengen bergerak langsung tanpa harus menunda, harus dirapatkan dulu, kemudian harus diskusi-diskusi panjang lebar, tapi actionnya terlambat. Sikap ramah dan dekat tidak hanya ditunjukkan Dr. Andani terhadap rekan seprofesi, tapi juga bawahannya. Setiap persoalan pekerjaan harus disampaikan secara terbuka, hingga diperoleh solusi cepat dan tepat. Kalau Pak Andani itu orangnya sigap, cekatan, detail, dan disiplin. Sudah berapa lama sama Pak? Sudah 2 tahun, Kak. Udah 2 tahun. Marah nggak orangnya? Agak sedikit tegas tapi nggak pemarah. Bisa ngikutin ritmenya? Bisa. Awal-awalnya agak sulit sih, Kak. Sumatera Barat belum aman dari COVID-19. Namun jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, menurut Presiden Jokowi, Sumatera Barat masuk 5 terbaik dalam penanganan COVID-19. Pandemi ini saat ini sudah dikendalikan atau dikontrol. Karena berdasarkan standar WHO, suatu daerah bisa dikatakan aman jika mempertahankan positivity rate di bawah 5%. Di tengah kesibukan dan jadwalnya yang sangat padat, Dr. Andani selalu menyempatkan diri memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, bahkan tenaga kesehatan, guna mengurangi tingginya resiko terhadap mereka. Saya terus terang saya katakan, saya lebih menganjurkan Bapak Ibu cuci tangan dibanding pakai hand sanitizer. Karena saya lebih suka begitu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena hand sanitizer itu kan umumnya antiseptik, alkoholnya rendah, dan itu umumnya tidak merusak sel epitel kita, tidak merusak sel host. Nah, kalau sel hostnya tidak rusak, itu virus yang menempel dalam sel host tadi, yang ada dalam sel host tadi, juga tidak mati. Dr. Andani Eka Putra MSc lahir di Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 15 Agustus 1972. Andani adalah seorang dokter yang saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas Padang. Direktur Umum dan Sumber Daya Rumah Sakit UNAN ini dikenal karena kiprahnya pada masa pandemi COVID-19 di Sumatera Barat. Dr. Andani disebut dalam rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sebagai patriot militan di tengah pandemi. Dr. Andani dipercaya Presiden melalui Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, Letjen TNI Doni Monardo, dalam membantu penanganan COVID-19 di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dengan sejumlah prestasi dan penghargaan yang diraih dosen mikrobiologi FK UNAN ini, siapa sangka masa kecil Andani hingga tumbuh remaja ternyata ada di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, kabupaten yang baru keluar dari keterisoliran. Saya TK-nya di Ujung Gading, ya, Lebah Melintang sekarang, Pasaman Barat. Kemudian SMP-nya di SMP 1 Pasaman Barat. Ya, rasa tidak ada yang aneh, sama seperti anak-anak yang lain waktu di SD, SMP, ya. Semuanya sama aja, nggak ada yang aneh. Tapi yang satu hal yang pasti adalah saya selalu berpikir kita mau jadi apa. Saya 5 orang bersaudara, saya pertama. Andani lahir dari seorang ayah polisi dan ibu seorang guru. Anak kolong ini sejak kecilnya dididik dan diberi contoh oleh kedua orang tuanya bersikap terbuka, bekerja keras dan suka membantu. Tapi satu hal yang dibangun oleh orang tua saya adalah karakter bagaimana kita membantu orang. Nah, itu yang selalu saya ingat, bahwa orang tua saya itu selalu, pokoknya semua orang yang berasal dari pesisir selatan itu adalah keluarga, siapapun orangnya. Kemudian kami diajari bekerja keras, semuanya bekerja keras, semua adik-adik saya bekerja keras.
Lepas dari sekolah menengah atas tahun 1991, Andani lulus beasiswa program Habibie, STT Telkom, dan SMPTN. Namun kemudian ia memilih masuk kedokteran sesuai saran ayahnya, meski awalnya ia bermimpi bisa kuliah di ITB. Semasa mahasiswa, Andani aktif dalam pers kampus dan terlibat dalam dunia pergerakan kampus lewat organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Tahun pertama saya masih malas-malasan gitu kan, masih tidak serius kuliah. Tapi mulai tahun berikutnya saya mulai serius kuliah, walaupun tetap kalau menurut saya sih tetap tidak serius. Tapi pada kasus-kasus tertentu saya serius. Saya betah lama-lama di rumah sakit, betah lama-lama di laboratorium, betah lama di perpustakaan dan sebagainya. Kemudian sekitar tahun-tahun 2 saya banyak mulai menulis, ya, LKTI dan sebagainya. Kemudian saya banyak di organisasi ekstra kampus. Saya lama di HMI. Saya juga di majalah kampus sejak tahun 91. Dari mulai pertama kali saya sebagai staf redaksi biasa, kemudian saya jadi pimpinan redaksi sampai pimpinan umum oleh kampus. Jadi pengalaman saya di pers cukup mending lah. Selain riset, Andani punya ketertarikan yang tinggi terhadap jurnalistik. Kecintaannya dibuktikan dengan pengajuan dirinya sebagai wartawan pada salah satu koran lokal saat itu. Ijazah saya itu hanya 2 pernah saya gunakan. Saya gunakan untuk melamar. Yang pertama untuk jadi wartawan, yang kedua di Singgalang, yang kedua untuk menjadi untuk menjadi dosen. Hanya itu saya gunakan lamarannya. Tapi nggak pernah saya lamar-lamar. Ketertarikan Andani terhadap dunia jurnalistik meninggalkan kesan tersendiri bagi wartawan harian Singgalang di Padang saat itu, Eko Yance Edri. Tiba-tiba dia nelpon, saya Andani dari Fakultas Kedokteran, Pak. Saya lupa udah katanya, udah. Sepertinya kita sama-sama akan diundang ke Medan. Hadiahnya di Medan. Terus gimana? Saya mau sama-sama udah aja lah, karena saya belum pernah naik pesawat. Lucu. Oke, kita berangkat sama-sama. Akhirnya pesan tiketnya juga sama-sama. Kami berangkat. Nah, lalu saya mengenal lah dari perjalanan ngobrol. Dia anak yang kreatif. 3 tahun setelah lulus dari Fakultas Kedokteran UNAN, tepatnya pada 23 Oktober 1999, Dr. Andani menikah dengan Lina Zailina. Selepas menikahi gadis asal Pekanbaru itu, dokter yang pernah bercita-cita mengabdi di pedalaman Kalimantan ini, kemudian mengambil pendidikan magister jurusan kedokteran tropis di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada yang selesai pada tahun 2009. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar doktor di fakultas dan kampus yang sama, dan selesai pada 2016. Namun sejak beberapa tahun terakhir, Dr. Andani dan keluarga menetap di Kota Padang, Sumatera Barat. Dan dia selalu menerapkan prinsip pada kita di rumah, pada saya dan anak-anak, berusahalah untuk selalu meringankan beban orang dengan apapun caranya. Dan insya Allah apa yang kita kerjakan itu pasti ada balasannya dari Tuhan. Sifat Bapak yang selalu tidak berubah dari saya mulai mengenal Bapak sampai saat ini saya sudah memiliki 3 anak. Saat melakukan hal yang baik, lakukanlah dengan ikhlas tanpa berharap imbalan dari manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan berkah yang melimpah. Prinsip hidup itu melekat pada diri Dr. Andani. Kita lahir, merangkak, tegak dan berjalan, semata kita akan kembali padanya, Sang Maha Besar. Saat kembali padanya, hanya amallah yang dibawa serta. Semua prinsip dan sikap Andani dalam hidup dan berkehidupan semuanya tak lepas dari didikan orang tuanya. Seorang pekerja keras yang selalu ikhlas, ingin berbuat baik bagi orang banyak. Sosok itulah yang melekat pada diri Dr. Andani. Dr. Andani adalah seorang dokter yang menurut saya langka. Kenapa langka? Karena beliau memiliki
suatu karakter yang berbeda dengan dokter lainnya. Dari segi kerja, dia bisa 24 jam. Dan kerja 24 jam pun beliau sebagai dokter tanpa pamrih. Bahkan dulu ketika praktek pun Dr. Andani tidak menerima bayaran dari pasien. Saat ini pun demikian, dia nggak ada hitung-hitungan uang atas apa yang dia kerjakan. Dr. Andani Eka Putra MSc, patriot militan di tengah pandemi dari Sumatera Barat. Sumbangsinya bersama tim menjadi keberhasilan Sumatera Barat dalam mengatasi pandemi COVID-19. Semoga apa yang dilakukannya akan terus diiringi dukungan masyarakat untuk terus mengikuti protokol kesehatan mencegah COVID-19. Sama-sama berperang melawan pandemi COVID-19.